Tema renungan kita pada malam hari ini adalah dipanggil untuk bersama. Tentu latar belakangnya adalah ada banyak keluhan ya yang datang dari orang tua, dari para guru, dari pihak lingkungan, pihak gereja yang mengeluhkan ada kecenderungan eh, manusia, terutama anak-anak milenial yang cenderung untuk hidup dan asik dengan diri sendiri. Ya, kalau sudah memegang gadget, HP itu lupa segala-galanya, lupa makan, lupa belajar, lupa orang yang ada di sekitar mereka, lupa teman, lupa orang tua, lupa pekerjaan yang harus mereka jalankan. Nah, tentu ini kita memproyeksikan bahwa nanti 45 tahun ke depan ini manusia akan dilanda oleh sebuah gejala yang disebut dengan kesepian hidup. Karena orang hidup untuk dirinya sendiri atau bahasa psikologinya disebut dengan asosial. Orang tidak lagi saling mengenal, orang tidak lagi memiliki banyak waktu untuk orang lain. Ya. Kalau Gary Chapman membahasakan itu gejala dengan orang tidak lagi mampu untuk menyalurkan apa yang orang Kristen selalu mendengungkan dengan cinta. Karena apa? Bahasa cinta itu menjadi bisu. Orang tidak mampu lagi memiliki suatu kualitas kehadiran untuk orang lain, tidak memiliki quality time, tidak ada semangat pelayanan, hadir untuk orang lain, tidak memiliki sebuah kemampuan bahasa yang bisa menyemangati orang lain, memberi support untuk orang lain, tidak ada physical touch ya yang akan memberi kekuatan bagi sesama yang lagi mengalami kesulitan hidup. Sehingga dibayangkan manusia nanti akan mengalami suatu gejala yang sangat ditakutkan oleh kita semua bahwa berada dalam sebuah kesepian. Orang dijauhkan dari kehidupan bersama, orang dijauhkan dari kerabat kenalan, bahkan dari anaknya sendiri. Seorang teman Romo kami yang sekarang lagi pelayanan di Prancis itu, dia memiliki sebuah fokus pelayanan yaitu kepada para orang tua yang umur sekitar 70, 80 sampai 90. Gejala itu sudah dialami oleh mereka saat ini. Mereka memiliki sebuah ketakutan yang luar biasa dan sakit psikologi yaitu kesepian, dijauhkan dari orang lain, dijauhkan dari keluarga, dijauhkan dari anak. Jadi hidup tanpa kebersamaan dengan orang lain. Jadi itu adalah sebuah gejala yang akan mewabah bagi kehidupan kita, bahkan juga untuk anak-anak kita yang sekarang ini secara kasat mata sudah menunjukkan bahwa hidup hanya untuk diri sendiri. Dan juga dikatakan oleh Gary Chapman, umur yang paling riskan untuk mengalami kesepian itu adalah berada pada usia 70 sampai 80. Itu usia yang sangat riskan terhadap gejala kesepian karena secara fisik sudah tidak bisa lagi bekerja, secara fisik juga tidak mampu lagi terlibat dalam kehidupan bersama, dalam keterlibatan dalam organisasi dan lain sebagainya. Jadi kalau orang mengalami kehausan hidup bersama, cinta yang tidak dia terima selama umur produktif, maka umur 70-80 tahun itu akan dirasakan sebagai sebuah penjara, sebuah neraka di dunia. Dia memiliki segala sesuatu, tetapi jiwanya tidak dipenuhi oleh cinta yang harus dia terima justru di saat dia tidak berdaya. Itulah alasannya mengapa hari ini saya memberanikan diri ya untuk menawarkan satu tema yang barangkali penting untuk kita jadikan sebagai pegangan untuk bagaimana mempersiapkan diri kita memasuki masa-masa yang saya sebut tadi, masa 70-80, masa kesepian, atau mempersiapkan anak cucu kita untuk bagaimana tidak masuk dalam gejala kesepian itu, atau menjadi pribadi-pribadi yang kita persiapkan
sebagai orang-orang yang selalu menyalurkan cinta, ya, bagi orang-orang yang mengalami kesepian. Ya, karena itu mari kita sejenak mendengarkan beberapa renungan yang saya siapkan untuk kita malam hari ini. Dasar biblisnya itu saya mengambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Eh, Kata Tuhan Allah berfirman tidak baik itu sebuah opsi ya, bahwa kalau hidup sendiri itu memang tidak baik. Hidup untuk diri sendiri juga tidak baik, tidak sehat. Kenapa? Ya, kita semua dipanggil untuk hidup bersama. Karena itu Tuhan Allah menilai bahwa oh ternyata setelah dia menciptakan manusia pertama, Adam, dia merasa bahwa oh tidak baik kalau tidak diberikan teman yang sepadan. Adam diberikan teman, binatang, hewan, semuanya sudah disiapkan. Semua ciptaan yang lain itu diciptakan untuk manusia. Dan kepada Adam Tuhan memberikan hak untuk menamai setiap hewan, binatang, tumbuhan. Iya, manusia memiliki hak itu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menilai bahwa kalau dia sendiri, maka itu tidak baik. Jadi tidak baik ini bukan menurut penilaian manusia. Kita yang merasa bahwa kalau saya sendiri, ya saya nanti dibilang apa. Tapi justru penilaian tidak baik itu berasal dari Allah sendiri. Iya, iya, begitu. Karena itu, mari kita menafsirkan kalimat ini. Kalimat ini tidak dikhususkan hanya untuk seorang yang dipanggil menjadi suami atau istri. Ya, seorang pemuda tidak baik kalau dia tinggal hidup sendiri. Dia harus memiliki teman hidup, yaitu istri. Tetapi juga tidak menutup pada suatu pilihan hidup yang lain. Hidup bujang, hidup yang menjadi imam, menjadi uskup, menjadi suster. Karena pada perikop yang lain itu, Tuhan Yesus menjelaskan itu ada banyak bentuk pilihan hidup. Ada orang yang dilahirkan ya untuk memang tidak bisa kawin ya. Tapi ada orang yang tidak kawin demi kerajaan Allah. Ada orang yang diciptakan untuk bisa kawin. Ya, ada orang yang tidak bisa kawin karena memang tidak bisa kawin. Jadi itu bentuk-bentuk dalam kehidupan bersama. Karena itu, mari kita menafsirkan kalimat ini dalam arti yang lebih luas, tidak hanya ditujukan dalam hubungan yang hidup sebagai suami istri, tetapi juga berhubungan yang kehidupan bersama secara lebih luas, yang lebih inklusif. Inklusif itu artinya lebih terbuka, bahwa kita mesti keluar dari kelompok, dari diri kita untuk bisa melebur dalam kehidupan bersama. Ya, jadi eh, berada pada lintas batas. Jadi persaudaraan yang hakiki itu, kalau kita menafsirkan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kemudian ditanya siapakah sesamaku manusia, ya tentu jawabannya adalah mereka yang tidak hanya sekandung dengan kita, seasal dengan kita dan lain sebagainya. Karena itu Yesus memberikan penegas bahwa persaudaraan hidup bersama itu jangan disekat oleh batas-batas tertentu. Kita harus keluar dari kategori yang membatasi kita. Maka dalam gereja Katolik, Katolik itu artinya universal. Kita membangun sebuah persaudaraan, persahabatan lintas batas. Ya, itu dasarnya. Karena itu, beberapa kali dan saat ini lagi ada sinode para uskup yang disebut dengan sinodalitas, berjalan bersama. Yesus selalu menjumpai orang di tengah jalan dan melewati sekat batas daerah. Kita kenal, kita tahu kisah tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Dia tidak hanya mengatakan sembuhlah, tapi dia menyentuh orang kusta itu yang memang secara tradisi Yahudi tidak boleh disentuh karena najis. Dan dia berada di tempat di mana orang kusta itu berada, yaitu tempat yang berada di luar kota. Dan Yesus ada di sana. Jadi Yesus membangun sebuah persaudaraan,
pertemanan dengan siapa saja tanpa ada sekat batasan. Ya. Hal ini berhubungan dengan aspek bersama dan bersendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itulah contoh bagaimana kita melakukan memenuhi apa yang menjadi tuntutan bersama, tetapi juga mampu sendiri. Ya, apa yang maksud dengan bersama dan sendiri? Ya, itu yang disebut dengan individuasi. Dalam arti proses kita menjadi seorang pribadi yang matang itu sangat ditentukan bagaimana relasi kita dengan orang lain itu baik, tetapi juga relasi kita dengan diri kita sendiri juga baik. Iya, Yesus mengatakan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti proses mencintai diri sendiri, sendirinya itu harus benar-benar sehat. Kalau orang secara pribadi sehat, tentu dalam hubungan dengan orang lain juga akan sehat. Nah, inilah yang disebut dengan individuasi. Individuasi itu proses menjadi pribadi yang matang yang ditentukan oleh dua sisi, bersama dan sendiri. Karena itu, ya, kesendirian seseorang harus teruji dalam kebersamaan. Ya, jadi tidak bisa seseorang itu berdiri atau hidup untuk dirinya sendiri, tetapi kesendiriannya itu harus diuji dalam kebersamaan. Contoh yang paling konkret, anak itu akan menjadi sehat jika dia menikmati ketika dia bersama dengan anak yang lain, teman-teman yang lain. Nah, indikatornya adalah anak itu tidak sehat jika ketika kita minta dia untuk berteman dengan orang lain, dia menghindar. Itu tanda bahwa ini asosial. Ya, kesendirian seseorang teruji dalam kebersamaan. Nah, pengujian ini baik. Jadi harus diuji supaya apa? Kesendirian dan kebersamaan bukan sebuah pelarian. Tadi saya memberi contoh anak. Anak itu dikatakan sehat jika dia senang bermain dengan orang lain. Tidak sehat kalau dia selalu menghindar. Tapi ingat juga, kadang-kadang orang eh, tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia setiap hari pergi, pergi, pergi dengan teman, harus harus dalam kelompok. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia dia sulit untuk menerima kesendiriannya. Iya, seperti itu. Jadi antara bersama itu tidak bisa lalu dia hidup sendiri, maka kesendiriannya itu sebagai sebuah pelarian. Tetapi ketika orang tidak bisa hidup sendiri, cenderung bersama, maka ya kebersamaan itu menjadi sebuah pelarian. Jadi ini menjadi indikator dalam hidup Kristiani sehat tidaknya seseorang. Ya. Karena itu mari kita menerjemahkan ini dalam hubungan dengan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kita harus sehat secara pribadi dan juga sehat secara dalam hubungan relasi dengan orang lain. Kalau kita sehat, individu kita, pribadi kita matang, bisa hidup sendiri, bisa menata diri kita sendiri, maka dengan orang lain pun juga akan sehat dan juga sebaliknya. Itulah yang disebut dengan proses individuasi. Baik, sekarang saya coba menunjukkan satu contoh perikop yang membuka wawasan kita tentang bagaimana Tuhan Allah sangat meminta, memohon supaya kita bisa hidup bersama. Ya, saya kutip dari Keluaran bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Saya membacakannya, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susu karena dia bagimu. Maka aku akan memberi upah kepadamu.
Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Baik, kisah ini pasti kita sudah tahu tentang bagaimana Musa itu istilahnya di istilahnya dibuanglah ke sungai itu Teberai itu untuk menyelamatkan Musa. Tetapi putri Firaun itu menemukan. Nah, ketika menemukan tuh dia tergerak hati, lalu kemudian di sekitar tempat itu ada kakaknya Musa. Kakaknya Musa itu menawarkan supaya dicarikan inang penyusul dan yang dimaksudkan inang penyusul adalah ibu dari Musa itu sendiri. Iya, singkat kata bahwa Musa itu kemudian dibesar, diangkat oleh putri Firaun menjadi anak. Jadi dia tinggal di kerajaan itu. Ya, dan anak itu disebut Musa eh, karena aku telah menariknya dari air. Jadi air ditarik untuk hidup bersama di lintas batas, bukan lagi bersama dengan keluarganya, tetapi berada di sebuah kerajaan. Ya, jadi Musa di, di, dibuang ke danau, diangkat masuk ke dalam sebuah wilayah hidup manusia kembali, tetapi bukan lagi keluarga, tapi ke itu. Jadi hidup Musa itu seperti sendiri, masuk lagi, tapi berada di Iya, ini lintas. taruh biar mami yang itu. Kami makan tadi lapar. Baik. Eh, ringkas dari cerita ini, dari kisah Musa ini, saya katakan bahwa Musa dibesarkan dalam lingkungan yang secara natural, bukan Udah, lingkungan iya. sendiri. Disinilah Udah. Musa belajar beradaptasi. Nah, selanjutnya ketika usia dewasa, Musa mengungsi ke tanah Median. Kita tahu kisah selanjutnya. Mengapa dia mengungsi ke tanah Median? Karena dia membunuh salah seorang eh, tentara pasukan yang membunuh salah seorang orang Ibrani. Jadi dia takut ya dibunuh juga oleh Firaun, maka dia mengungsi ke Median. Nah, Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadapi Firaun di tanah itu, di Median itu. Itu berarti Musa ketika mengalami proses dari Median kembali ke Mesir untuk menghadapi Firaun. Musa kembali ke lingkungan yang menantang. Jadi tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tidak lagi hidup dalam kenyamanan, ya. Tapi Musa keluar dari kenyamanan itu masuk ke dalam wilayah yang memang dia harus hindari. Ya, jadi dia menghadap suatu keadaan yang memang mau tidak mau dia harus hadapi, yaitu bahwa nanti dia akan dibunuh karena dia pergi ke Madian itu karena takut dibunuh. Tapi Tuhan Allah menyuruh dia untuk kembali. Itu berarti dia harus menjemput kematiannya sendiri. Jadi tidak untuk hidup tidak untuk diri sendiri. Ketika Musa menolak karena ketidakmampuan, ya ketika Allah memanggil, pergilah ke Firaun, engkau akan membawa bangsaku untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa itu mengatakan siapakah aku ini Tuhan, ya kepada Tuhan, karena dia menyadari dia tidak mampu. Kenapa? Dia dihantui oleh dikuasai oleh rasa takut. Karena itu Allah memberanikan dia mencoba supaya dia yakin dengan kata-kata Tuhan sendiri. Karena Tuhan Allah bilang, engkau jangan takut, ya, karena aku akan menyertai engkau. Lalu dia bertanya, kalau saya menghadapi Firaun, apa yang saya harus sampaikan kepada mereka? Siapa yang mengutus aku? Maka Tuhan Allah bilang, aku adalah aku. Itu artinya apa? Tuhan Allah akan selalu menjadi Allah yang hari ini, kemarin, hari ini, dan besok tetap yang sama. Aku adalah aku. Jadi Tuhan Allah akan tidak mengubah apa yang telah dia sampaikan. Ya, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Maka dengan keadaan apapun bangsa Israel itu akan selalu memihak pada bangsa Israel. Dan Musa diangkat untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekali lagi, panggilan Musa ini panggilan dari sendiri, kenyamanan diri sendiri untuk masuk menghadapi kesulitan ya sebagai seorang yang harus berani menghadapi Firaun. Ya. Musa berjalan bersama dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk dan meninggal. Sorry, sebelum ke sini saya menyinggung soal ketika Musa memberi alasan bahwa Tuhan Allah, saya ini tidak mampu berbicara, tidak pandai berbicara. Lalu Tuhan Allah bilang, itu Harun.
Itu kakakmu. Kamu panggil dia, kamu ajak dia untuk bersama-sama menghadap Firaun. Nah, ini tidak hanya sekedar Tuhan Allah menunjuk Harun, tetapi sesungguhnya mengandung arti kembali kepada kitab Kejadian itu bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Jadi tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Itu kemudian berubah kalimatnya berbentuk itu Harun. Sama dengan ketika saya diutus eh, pergi ke luar negeri, lalu saya bilang saya ini, nggak mampu itu. Nah, pimpinan pasti bilang, engkau kan tidak sendiri, engkau ada Tuhan, di sana ada temanmu ini, ada temanmu itu, engkau bersama dengan umatmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi selalu ketika orang takut untuk menghadapi situasi, pasti ada penolong-penolong yang lain. Mengapa itu kita yakini? Ya, karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup sendiri. Pasti Tuhan Allah akan mengirimkan penolong-penolong Harun-Harun yang lain. Dan inilah yang memberikan penegasan bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ya itu tadi kan dasar biblisnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bersama? Ya, bagaimana bersama? Ya, kalau kita menyadari bahwa hidup bersama itu merupakan sebuah panggilan, ya, sebuah pilihan, ya, tidak bisa merupakan sebuah tawaran yang, ya, kalau kita mau ya oke, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi ini sebuah panggilan. Setiap manusia dipanggil untuk keluar dari diri dan bersama dengan orang lain. Nah, panggilan untuk bersama dengan orang lain itu menuntut sebuah tanggung jawab. Tidak hanya sekedar saya ada bersama dengan orang lain, cukup tidak. Bersama dengan orang lain itu menuntut tanggung jawab. Ya, karena itu pertanyaannya bagaimana bersama dengan orang lain? Mari kita melihat 1 Petrus bab 3 ayat 8 sampai dengan 11. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sekali lagi, kamu dipanggil untuk hidup bersama. Yang bagaimana? Ya, dikatakan oleh Petrus, ya, tidak membalas kejahatan yang kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi supaya kamu memperoleh berkat. Itu berarti hidup yang saling memberkati. Ya. Saya memperoleh berkat dari sesama saya karena saya hidup damai dengan orang lain. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Berarti saya hidup karena mendapatkan berkat dari orang lain. Tetapi kalau saya hidup mencaci maki orang lain, berarti saya tidak memberkati orang lain dan juga saya tidak akan memberkati diri saya sendiri. Karena itu mari kita melihat arti kata Benedictus. Ya, Benedictus. Dalam lagu Kudus, lagu Santus ada kata Benedictus. Ya, dalam frase bahasa bahasa Latin itu ada dua term, ada dua kata yang menjadi satu, yaitu bene. Bene itu baik, kemudian diksi, dixio, dixere itu berkata. Jadi baik dan berkata. Tapi kemudian kita terjemahkan dengan diberkatilah. Ya, terberkatilah. Itu berarti setiap kata yang baik yang berasal dari mulut setiap manusia yang hidup dalam kebersamaan itu akan selalu dihubungkan dengan berkat. Setiap kata yang baik yang kita pakai, yang kita komunikasikan kepada orang lain, itulah yang menjadi berkat bagi orang lain. Benedictus. Maka mari kita menjawab pertanyaan yang pertama. Jawaban pertama dari pertanyaan bagaimana bersama. Jawabannya adalah mari kita menggunakan mulut kita untuk membawa berkat bagi orang lain. Gunakanlah kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu selalu memberkati kebersamaan. Kita dipanggil untuk bersama, berarti dipanggil untuk membawa berkat.
Seorang psikolog konselor itu Gary Chapman itu mendampingi para pasutri yang mengalami krisis, yang hidup dalam memasuki tahap kekecewaan dalam hidup keluarga, yang memasuki ambang batas perceraian. Lalu dia menemukan bahwa ternyata perceraian-perceraian itu terjadi, hidup bersama itu menjadi hancur. Kenapa? Orang tidak menggunakan itu kata-kata yang baik, yang dia istilahkan dengan affirmative words, kata-kata yang memberikan peneguhan, kata-kata yang memberi pujian, kata-kata yang tidak memaksa orang lain, menuntut orang lain, tetapi memohon, meminta tolong. Seperti yang juga dikutip oleh Francis Paus kita itu, bahwa setiap keluarga harus berani mengatakan minta tolong, minta maaf, dan seterusnya. Sekali lagi, kata-kata itu adalah kata-kata yang harus memberi berkat bagi orang lain. Itulah yang merawat kebersamaan dengan orang lain. Oke. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mark Twain, ya. Dia mengatakan begini, aku dapat hidup 2 bulan lebih lama karena satu pujian. Ya, ada orang yang memiliki bahasa cinta primer, bahasanya kalimatnya Gary Chapman, seorang konselor tadi mengatakan bahwa ada orang yang tidak membutuhkan action, tidak membutuhkan misalnya hadiah, tidak membutuhkan sentuhan fisik, tapi dia cukup membutuhkan kalimat pujian afirmatif yang meneguhkan. Dan ini dibenarkan oleh Mark Twain. Setiap kata misalnya dalam percakapan kita dengan orang lain, kata-kata itu kemudian dirasakan damai oleh orang lain dan seterusnya, maka kata-kata itu akan memberikan, istilahnya orang menjadi apa ya, sukacita, gembira, ya. Hati yang gembira itulah obatnya. Jadi orang menambah umur panjang bagi orang lain. Kenapa? Mengatakan sesuatu yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang ramah, dan seterusnya. Inilah jawaban pertama dari pertanyaan bagaimana hidup bersama. Hidup bersama itu merupakan sebuah panggilan. Tidak baik kalau kita hidup sendiri. Nah, Yesus sendiri melakukan sebuah percakapan dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Bapak Ibu diharapkan bisa ingat kisah ini. Yohanes bab 1 ayat 1, bab 4 ayat 1 sampai dengan 42. Kita ingat bahwa perempuan itu pada siang hari, siang bolong itu pergi ke sumur itu. Mengapa dia pergi siang bolong itu? Karena orang-orang pada kerja. Kalau dia pergi pada orang lagi ramai, maka dia akan menjadi orang yang selalu dituduh sebagai perempuan yang berdosa. Jadi dia dipenjara oleh kebersamaan. Kebersamaan yang tidak membuat dia menjadi bagian dari kebersamaan. Orang mengucilkan perempuan ini dari kebersamaan. Jadi menjadi kesepian, dia sendiri karena dia berada dalam posisi orang yang berdosa. Jadi dia diungsikan, dikucilkan dari pergaulan masyarakat di Samaria itu. Maka dia pergi di siang hari dan justru di siang hari itu dia berjumpa dengan Yesus. Yesus mengajak dia dengan beberapa pertanyaan dan percakapan-percakapan sampai dengan dia bilang, Yesus bilang, akulah air hidup dan seterusnya. Lalu matanya terbuka bahwa yang sedang bercakap-cakap dia itu adalah Yesus. Dan Yesus kemudian mengubah dia, kemudian menobatkan dia, dan membawa masuk kembali orang perempuan itu ke dalam himpunan kebersamaan dengan orang-orang di Samaria itu. Kenapa? Ketika perempuan itu berjumpa dengan Yesus berjumpa dengan perempuan itu kemudian memberitahukan semua orang itu untuk melihat Yesus dan seterusnya. Jadi suatu suatu kisah yang mengatakan bahwa Yesus tidak menghendaki orang hidup sendiri, ya, orang hidup sendiri. Kita ingat kisah tentang eh, apa yang dikatakan dalam Injil bahwa ya Yesus pasti akan meninggalkan 99 ekor itu domba yang tidak tersesat itu dan dia akan pergi mencari domba yang tersesat. Mengapa ini dikatakan dalam hubungan yang kebersamaan bahwa Yesus Tuhan Allah tidak menghendaki orang hidup sendiri. Orang harus dibawa kembali dalam himpunan, ya, kawanan hidup bersama. Ya, dan mari tentang Amsal bab 18 ayat 21 bahwa berkaitan dengan kata-kata yang baik.
Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka bijaksanalah, karena Amsal ini adalah kitab kebijaksanaan. Ya, cakaplah, terampilah menggunakan lidah. Ya, siapa yang menggemakannya, menggunakannya untuk menghancurkan orang lain, dia akan memakan buahnya. Ya, dan seterusnya. Karena itu, mari kita menjawab pertanyaan yang kedua. Ini jawaban hanya dua. Pertama itu menggunakan kata-kata yang baik. Dan yang kedua ini adalah bagaimana kita membangun pola komunikasi. Ya, ada banyak gejala orang mau menang sendiri. Ada gejala orang tampil berhikmat, seakan-akan dia lebih unggul, lebih pintar, lebih bijaksana dari orang lain. Sehingga dia boleh punya hak untuk memberi komentar, untuk memarahi orang, untuk melecehkan orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk mengadili, menjudge orang lain dan seterusnya. Sehingga hidup bersama itu menjadi sebuah ancaman. Maka orang tidak mau hidup bersama karena ada orang yang ada di dalam kebersamaan itu yang menempatkan diri sebagai orang yang berhikmat, orang yang serba pintar ngomong, tetapi dia tidak merangkul, tidak bersahabat dengan orang. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam hidup bersama? Ya, kita perhatikan itu adalah pola komunikasi. Ya, jadi kalau saya sebut hidup bersama itu levelnya macam-macam. Di antara anak dengan anak dalam sebuah persahabatan di sekolah, suami dan istri dalam organisasi, kelompok-kelompok doa di gereja dan seterusnya. Jadi kalau hidup bersama itu levelnya, konteksnya itu sangat luas. Karena itu kalau saya mengatakan tentang ini itu berlaku untuk semua. Nah, pola komunikasi seperti apa yang kita bangun? Bangunlah sebuah komunikasi yang tidak eskalatif. Apa artinya? Ya, kalau seseorang mengatakan sesuatu yang negatif, Anda tidak boleh balas dengan sesuatu yang negatif. Kalau Anda balas dengan sesuatu yang negatif, itu akan mengekskalasi situasi. Situasi yang adem, situasi yang damai menjadi panas. Kenapa? Ya, sifat dari eskalator itu selalu menaik tinggi. Ya, orang semakin emosional. Kenapa? Ketika orang mendengar satu kata yang tidak baik, dibalas dengan kata yang tidak baik pula. Ya, maka emosi semakin naik. Jadi terjadilah eskalasi. Jadi ini juga terjadi dalam hidup keluarga. Kalau suami lagi marah, sebaiknya istri itu diam menunggu sampai dengan suami selesai marah. Supaya apa? Dia meluapkan seluruh emosinya. Kemudian dia merasa bahwa, oh istri saya ini meskipun saya marah, dia mendengarkan saya. Nah, itulah yang merawat kebersamaan. Bedanya kalau suami marah, istri juga marah, maka terjadilah eskalasi. Ya, itu juga terjadi dalam kelompok-kelompok doa. Yang satu mungkin lagi datang dari keluarga, dari rumah berantem dengan anak, belum tenangkan hati, sampai di kelompok doa ketemu dengan ibu yang lain, tidak disambut dengan kehangatan, lalu kemudian terjadilah percakapan, kata-kata yang tidak sopan, dibalas dengan kata-kata yang tidak sopan, maka terjadilah eskalasi. Maka perkumpulan kelompok doa itu menjadi berantakan, tidak bertumbuh, berkembang karena tidak dikuasai oleh roh, ya lebih dipengaruhi oleh manusia yang cenderung untuk merusak. Baik, maka yang perlu kita lakukan adalah berkata yang baik. Salah satu perlu mundur dan mengatakan sesuatu untuk meredakan atau mengurangi argumen. Sarana yang dapat kita gunakan adalah melembutkan nada bicara dan menerima sudut pandang orang lain. Nah, ini yang kita perlukan. Ya, salah satu perlu mundur dan mengatakan sesuatu untuk meredakan atau mengurangi argumen. Ya, kalau orang lagi misalnya lagi marah, ya kita coba memahami kemarahannya, lalu kemudian berempati. Ya, kami mengerti mengapa kamu marah. Dengan itu kita sudah membuat dia menjadi redam amarahnya. Tapi kalau kita semakin menambah
ah cuma begitu aja kamu marah. Nah, dia semakin marah. Itu sama dengan menyirami ya api dengan ya minyak dengan bensin, maka semakin menyala. Ya. Ini syarat yang sangat manusiawi. Karena apa? Prinsipnya kehidupan rohani itu bertumbuh berkembang jika orang memperhatikan aspek manusia. Jadi bukan hanya melulu berdoa kepada Tuhan, Tuhan semoga kelompok kami, keluarga kami berjalan baik, hidup damai, makmur, sejahtera dan sebagainya. Tapi dalam hidup keseharian itu tidak mengusahakan pola-pola seperti ini, maka sama saja. Maka baru kita mengerti bahwa mengapa Tuhan Allah tidak mengabulkan permohonan kita. Kenapa? Kita menyerahkan tanggung jawab itu hanya kepada Tuhan. Sementara kita sendiri tidak mengusahakannya atau tidak bekerja sama dengan rahmat Tuhan atau istilahnya gratia cooperans ya. Jadi rahmat itu diberikan kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita minta supaya keluarga kita, kelompok doa kita hidup dalam kedamaian, dalam kebersamaan yang sehat, maka perlu mempraktekkan dan mengusahakan apa yang tadi saya katakan. Ya, itu yang pertama. Pola komunikasi yang kedua adalah pelumpuhan pribadi. Ya, ringkasnya atau singkatnya dari apa yang saya maksud ini adalah bahwa kita tidak bisa, tidak boleh menyerang pribadi orang. Dalam hidup bersama, ketika kita berbeda pendapat atau tidak suka dengan orang lain, kita tidak bisa menggunakan kekurangan orang lain untuk kita jadikan sebagai senjata. Ya, maka orang lain tidak nyaman dalam hidup bersama. Jadi pelumpuhan pribadi itu artinya apa? Kita tahu kelemahannya, lalu kemudian kita jadikan kelemahannya itu menjadi sarana senjata untuk menyerang dia. Ya, seperti itu. Ini yang akan kemudian membuat orang lain menghindar dari hidup bersama. Maka kalau saya bilang tadi hidup bersama adalah sebuah panggilan, maka kita akan menjadi orang yang sangat berdosa melawan Tuhan sendiri karena kita tidak membuat orang betah dalam hidup bersama. Orang menjadi terasing dalam hidup bersama karena kita selalu menggunakan senjata. Jika orang itu berkata tertentu, mengatakan sesuatu, atau tampil baik dan seterusnya, kita hanya melihat sisi sesuatu yang kurang dari dirinya, lalu kita mau menembak itu untuk meruntuhkan orang itu. Nah, itu ringkasnya dari pola komunikasi kedua. Maka yang perlu kita usahakan itu apa? Memberikan peneguhan, yaitu dengan cara membuat sesama yang mengemukakan kekhawatiran, tahu bahwa dia dihargai dan didengar. Kita tidak harus setuju dengan sesama untuk meneguhkan perasaannya. Ya, misalnya dia lagi marah, ya kita tidak perlu bahwa saya setuju dengan kemarahanmu, tidak perlu. Ya, kita cukup memahami bahwa mengapa dia marah. Itulah peneguhannya. Peneguhan adalah sarana yang dapat kita gunakan untuk membangun kebersamaan yang mendalam dan untuk mengurangi kemarahan dan kebencian. Jadi artinya apa? Kalau dia salah, kita tidak menambah kesalahannya dengan komentar-komentar kita. Ya, kita memahami ya ya dengan menghargai dan mendengarkan dia. Yang kita lihat itu adalah bukan kesalahannya, tetapi orangnya yang kita harus jaga. Ya, seperti itu. Pola komunikasi yang ketiga adalah penilaian negatif. Ini sering terjadi di kalangan ibu-ibu, ya sering terjadi penilaian negatif. Ya, selalu kalau orang itu orang yang tidak kita suka itu selalu dinilai negatif. Ya, maka orang sering mengatakan percuma memberikan sesuatu alasan kepada orang yang tidak suka, karena ya tidak akan pernah menerima alasan apapun. Ya, kalau kita memberikan penjelasan apapun kepada orang yang kita tidak suka, dia tidak akan pernah terima. Tapi orang yang menyenang kita, yang suka dengan kita, yang menerima kita apa adanya, dia tidak membutuhkan pertanggungjawaban dari kita, meskipun kita salah. Karena bagi dia yang paling penting itu adalah diri kita, bukan kesalahan-kesalahan kita. Nah, nah ini akan merawat ya kehidupan bersama kita. Kalau kita menghindar dari penilaian-penilaian negatif. Ya, karena itu apa yang harus kita pelajari, kita usahakan dalam hidup bersama. Menyadari bahwa kita tidak bisa hanya duduk dan berharap sesama kita akan mengubah perilakunya yang benar-benar negatif.
kita perlu mempertimbangkan bahwa motif sesama lebih positif daripada yang kita mau akui. Tanyakan kepada diri sendiri apakah kita terlalu negatif dalam menafsirkan tindakan sesama. Ya. Nah, pola komunikasi yang terakhir ya, yang sering terjadi juga dalam hidup bersama adalah pola komunikasi menarik diri. Bahasanya peta umpet. Ya, seorang itu semakin dikejar, dia semakin berlari secepatnya untuk menyembunyikan diri. Contoh, misalnya, kalau suami itu tidak mau lagi berperang mulut dengan istrinya, maka dia mengundur diri. Misalnya, kalau istrinya lagi marah-marah, dia hanya diam, dia hanya bilang gini terus, 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 lalu, ya seterusnya. Dia tidak akan betah untuk mendengarkan. Ketika istrinya mengajak dia untuk berbicara tentang sesuatu, dia memilih diam. Kenapa? Dia menyimpulkan bahwa percuma saya omong karena nanti pada akhirnya ya dia selalu berada pada posisi menang. Ya. Jadi inilah pola komunikasi menarik diri. Juga dalam hidup hidup berkelompok, dalam kelompok doa dan lain sebagainya. Ada orang hidup bersama tetapi tidak aktif, menarik diri. Istilahnya mundur tanpa berita, muntaber. Mengapa itu terjadi? Karena ya, ada orang yang dominan dalam hidup, dalam kelompok, dalam hidup bersama, dan ada orang yang dikorbankan dalam hidup bersama. Maka orang yang dikorbankan itu selalu menarik diri. Ya, percuma saya berada, maka saya harus pasif dan seterusnya. Maka yang perlu kita usahakan adalah bahwa penarik diri tidak akan mengurangi penghindaran, kecuali kita mengejar, mengurangi pengejaran, dan mengejar dengan cara yang lebih membangun. Pengejar akan merasa sulit untuk mengurangi pengejarannya, kecuali penarik diri mau duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi, ya, orang harus berani duduk bersama, bertanya apa yang menjadi pergulatannya, apa yang menjadi kecemasannya, apa yang menjadi perasaannya yang terbebani hidupnya. Jadi itu. Nah, kalau orang tidak mau mengajak untuk duduk bersama, maka terjadilah saling kejar mengejar. Semakin dikejar, orang yang dikejar itu akan semakin lari sekencang-kencang dan menyembunyikan diri. Itulah peta umpet. Itu akan terjadi jika kita tidak memperhatikan sebuah pola komunikasi yang baik. Sadarilah bahwa kita tidak bebas mandiri, tetapi ada saling ketergantungan. Tindakan kita akan menimbulkan reaksi dari sesama. Begitu juga sebaliknya. Ya, demikian renungan singkat saya. Semoga bisa diterima, bisa berguna untuk Bapak Ibu yang hadir secara virtual malam hari ini. Apa ada yang mau bertanya? Nampaknya cukup sulit. Ini ada masuk pertanyaan Romo dari Ibu Teresia. Romo, jika ada orang yang dominan yang melakukan kesalahan, namun justru membela diri dan menyalahkan orang lain, bagaimana cara kita menghadapinya, Romo? Oke, pertanyaannya ada dominan ya, ada orang yang dominan ya, ada yang punya kuasa power untuk mempengaruhi orang lain, untuk menilai orang lain, ya, untuk memposisikan diri sebagai orang yang lebih pintar, lebih bijaksana, lebih berhikmah dan sebagainya. Dan dalam posisi itu dia lebih mudah tergoda untuk menyalahkan orang lain. Nah, jika ini yang kita alami, kita pada posisi adalah orang yang tidak punya kuasa tapi yang seringkali disalahkan, bagaimana menghadapi orang itu? Sekali lagi, kita tidak diminta untuk membalas ya caci maki dengan caci maki. Ya, 1 Petrus tadi mengatakan, ya, kita tidak dipanggil untuk ya menggunakan mulut kita ya untuk membawa neraka bagi orang itu. Mungkin kita menjawabnya dengan lembut, dengan tetap menghargai dia sebagai manusia yang memiliki kekurangan, dan dengan cara itu kita sebenarnya ya tidak membuat dia terasing dengan dirinya sendiri dan terasing dalam hidup bersama. Jadi sekali lagi kembali kepada yang tadi saya bilang, intinya adalah menggunakan kata-kata dalam situasi apa saja.
Terutama juga berkaitan yang pertanyaan tadi, menghadapi orang yang merasa menang sendiri, punya kuasa dan seterusnya, lalu kemudian punya istilahnya kemampuan untuk membela diri, kita tetap mengutamakan, mengedepankan apa yang disebut dengan Benedictus, 12. membawa berkat bagi orang lain. Maka Oh, perlu sebelum belajar kerendahan hati dan menerima dia apa adanya. Kita tetap berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengurusnya, mengubahnya. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih. Semoga jelas ya, Bu Tris ya. Memang kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang kalau kita apakan malah dianggap dia yang benar, kita yang salah, Romo. Ya, Saya pernah juga beri nasihat kepada seorang, ya diam aja kalau dia akan. Tapi malah dianggapnya kita ini bersalah, dia yang benar. ya. Jadi memang dilema juga kadang-kadang. Baik, ini saya lihat ada Ibu Paula Saya Resmi. bisa tambahkan lagi ya. Ya, silakan Ah, Romo. ya, tadi saya lupa menjawab juga kan pola komunikasi tadi berhadapan dengan orang yang serba serba menang atau punya kuasa untuk membela diri dan seterusnya, merasa menang. Ya, kita tidak boleh menghindar. Jadi pola komunikasi yang ketiga tadi saya bilang, ya jangan menjadi peta umpet. Kita menghindar dengan orang seperti itu, maka kita menjadi orang yang tidak membawa damai bagi orang itu. Kita perlu berani untuk ya berhadap-hadapan, tapi dengan cara kita supaya tidak terjadi eskalasi. Jadi pola komunikasi empat-empat itu saling berhubungan. Ketika kita tidak mau menghindar, kita harus juga menggunakan cara supaya emosinya, rasa, power, kekuatannya itu tidak menjadi semakin meninggi, menjadi eskalatif, semakin meninggi, semakin menjadi-jadi. Kita tetap mengedepankan itu. Jadi perlu ada keberanian menghadapi orang itu, jangan menghindar. Ya, tapi dengan cara tadi Benedictus. Ya. Itu jawaban tambahan. Silakan, Pak. Ya, silakan Ibu Paula dulu. Iya, Romo. Romo, saya sangat bersyukur ya untuk pertama bahwa tema yang dipanggil untuk bersama ini menurut saya sangat bagus. Karena teknik komunikasi itu ibaratnya tuh tidak pernah diajarkan gitu. Bagaimana Yes. kita berkomunikasi dengan baik kan. Jadi saya sangat bersyukur bisa mengikuti ini. Dan satu hal sih, berdasarkan pengalaman yang saya alami saat berkonflik dengan orang itu, kebanyakan itu contoh saya dengan suami saya ya, saya kan orangnya lebih terbuka, apa-apa saya mau bercerita gitu, mau mengatakan. Tapi kalau bertemu dengan seseorang yang tertutup, bahkan kita sudah memberitahu loh, kamu kalau ada unek-unek kasih tahu aja apa aja gitu kan. Tapi suami saya tuh orangnya tertutup gitu kan, jadi sulit sekali bagi saya untuk dia sampai apa kayak membuat dia bercerita. Tapi pada Iya, akhirnya ada satu titik dia bercerita, namun dia kayak sudah meledak gitu. Dia udah meledak. Jadi sulit sekali. Dan hal yang kedua saya rasakan itu eh, apa ya, berbeda sudut pandang. Jadi point of yes, view-nya berbeda. Saya ya, cara kerja saya berbeda, cara berpikir saya berbeda, cara dia juga berbeda. Jadi saya beda. merasa kesulitan untuk menempatkan diri saya bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bekerja sehingga saya bisa memahami dia gitu loh. Nah, cuman itu aja sih, saya cuma mau kayak meminta pandangan Romo, tanggapan Romo mengenai hal ini supaya bagaimana gitu untuk bisa klop gitu menyesuaikan puzzle yang berbeda itu gitu. Ya, Makasih baik. Romo. Jawabannya adalah adaptasi sih. Adaptasi. Sebuah komunikasi yang tidak berjalan beriringan itu selalu membutuhkan adaptasi ya. Kita memahami pikirannya supaya dengan adaptasi itu kita tahu bahwa yang dia pikirkan itu pasti ada benarnya. Kalau kita pada posisi kita, maka apa yang dia lakukan, apa yang dipikirkan selalu dijudge salah gitu. Karena kita tidak berdiri pada posisinya dia. Itu yang kita sebut dengan atau Gary Chapman mengatakan bahwa kita tidak memiliki keterampilan mengomunikasikan perasaan. Nah, itu beda dengan komunikasi pikiran. Komunikasi pikiran itu akan mengalami buntut, tidak akan saling ketemu karena setiap orang memiliki perasaan, pikiran yang berbeda, versinya berbeda, cara pandang berbeda. Tapi kalau orang belajar untuk bagaimana pintar mengomunikasikan perasaan, itulah titik temunya. Katakanlah
Kalau orang itu misalnya dirangkul, merasa bahwa dia diperhatikan seterusnya, otomatis bahwa pikiran itu, perasaan itu akan mengalahkan pikiran negatif orang itu. Contoh saja, kalau kita sudah dekat dengan orang, prasangka kita itu akan hilang dengan sendirinya. Dekat dengan orang itu wilayahnya perasaan. Prasangka itu adalah pikiran. Nah, untuk menghilangkan prasangka, obatnya adalah kita harus memiliki suatu kedekatan orang itu dengan orang itu. Semakin kita dekat dengan orang itu, kita tahu bahwa oh iya, ternyata pikiran saya itu salah menilai dia. Seperti itu. Maka Gary Chapman juga mengajarkan ada 5 pola, eh, 5 bahasa cinta. Pertama itu affirmation word, peneguhan, pujian. Kemudian ada quality time, ada kemudian itu pelayanan, ya acts of service. Lalu yang keempat itu adalah memberi hadiah-hadiah. Lalu yang kelima itu physical touch. Nah, lima-lima ini kalau kita berikan untuk pasangan hidup kita, untuk anak kita, dan seterusnya, maka komunikasi itu bukan lagi komunikasi pikiran, tetapi komunikasi perasaan. Itulah kuncinya, ya, untuk mengatasi apa yang disebut dengan beda persepsi, beda cara pandang. Seperti itu. Demikian jawaban saya tambahan. Romo, aku mau nanya Romo boleh nggak? Boleh, boleh. Silakan dengan moderatornya. Pak Paula udah Eh, Boleh, boleh. selesai ya, Bu. saya kan udah tua sekali ya Romo, udah 77 tahun. Ya, Dulu tuh kita masih berkekeh ya Romo, kalau sama ya, suami istri kayak sama anak-anak. Tapi memang saya sejak dari anak-anak kecil, saya nggak pernah marahin anak-anak, nggak pernah marahin anak, tapi saya kasih nasihat. Nah, pada suatu waktu itu saya bilang gini, kalau suami saya ngomong ini balas kan jadi dia berbentak keras. Saya ya, merubah dengan suka dengerin Romo ngomong apa dari mana-mana gitu kan ada pencerahan buat saya. Saya ngalah. Saya kurangi keegoisan saya, kegalakan saya, kesombongan saya, ketinggian hati saya kurangin semua. Lama-lama hilang loh, mau. Jadi anak-anak otomatis dia, oh iya ya udah berubah mak gua atau mamiku gitu. Semua. Tetapi untungnya saya sama mantu gak begitu. Bingung saya juga. Kayak kadang saya pikir apa? Menantu itu adalah orang lain, Romo. Ya, harus yang disayangin ya, gitu, harus di apalah gimana. Tetapi kan kalau anak pikiran saya nih, ini anak-anak aku gitu, aku yang lahir kan gitu loh, Romo. Jadi memang salah persepsi gitu. Tapi sesudah ya, kemarinya, saya bilang, oh, untung saya udah. Jadi memang enggak berantem lagi, enggak ngomel-ngomel lagi anak-anak, enggak kesel. Memang ya. saya punya sifat dari dulu nggak pernah main anak-anak, Anak dua itu Ya. juga pada ngomong, Mama tuh dulu jarang marah katanya gitu. Teman sekarang makin kesini kok makin bawel Malum ya udah laule ya udah all pro ya Makasih ya Ya, ya, luar biasa sharingnya ya. Baik. Oke, kita masuk pertanyaan Makasih lain. Oh, dari Ibu Nuni, seperti kata-kata yang beracun, benar ada seperti yang dipaparkan Romo. Bagaimana itu Romo agar tidak beracunnya, Romo? Ya, kata-kata itu kan harimau sebenarnya. Kata-kata malah harimaumu. Tapi juga kata-kata itu bisa mengubah orang. Tergantung pertama, kata-kata yang ramah, kata-kata yang lembut. Kemudian yang kedua, kata-kata yang tidak memiliki intonasi menghakimi orang, menuduh orang, dan seterusnya. Jadi ini sebuah keterampilan, bukan sebuah istilahnya takdir ya. Kalau takdir itu kita terima Nah atau ini tidak itu terima yang kita itu. pasti. Tapi ini keterampilan, jadi perlu dilatih. Latih terus-menerus. Bahkan mungkin lebih baik jika kepada anak-anak itu dilatih dengan menggunakan bahasa yang lembut, yang tidak beracun, yang tidak Betul mau. merusak orang. Jadi dia Betul. nanti akan menggunakan seumur hidupnya. Tapi kalau anak itu dididik dengan misalnya orang tua bahasanya kasar, keras kepada anak, maka dia akan meniru Ngikut apa yang ya. dikatakan orang tua. Jadi itu. Nah, supaya kita tidak menjadi racun bagi orang lain itu tadi saya selalu mengatakan bahwa mulailah belajar menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, ya dengan intonasi yang pas, yang mudah dan bisa diterima oleh orang.
tidak menilai, tidak menggurui orang, dan seterusnya. Ya, keterampilan. Jadi belajar untuk memiliki keterampilan itu. Kalau kita tidak pernah mencoba, maka tidak akan pernah kita miliki keterampilan itu. Ya, demikian jawabannya. Semoga menjawab ya, Bu Ya, Nuni. Iya, Romo. Bu. Tapi ada falsafah orang Jawa, Romo. Watuk iso diobati, tapi kalau watak ndak bisa diobati, Romo. Dari pembawaan seperti Romo ngendika tadi, batuk bisa diobati, Romo. Tapi kalau watak, tabiat, pembawaan itu susah sekali, Romo. Perlu kerja ya, keras dan penyadaran ya. diri. Gitu, Romo. Baik. Susah bukan berarti tidak bisa. Bisa dirubah kalau lingkungan juga rubah. Misalnya, anak yang dididik di keluarga yang keras, kemudian dia ditempatkan misalnya di salah satu tempat, misalnya di tempat yang mana orang hidup dalam eh, penggunaan bahasa yang lembut, penuh dengan kasih sayang, maka lama-lama dia akan juga dibentuk oleh lingkungan yang baru. Ya, itu yang saya pelajari bahwa soal karakter itu bisa dirubah tergantung dari lingkungan mana yang dia hidup, di mana dia berada. Ya, seperti itu. Maka kalau ada keluhan bahwa anak saya ini sulit dirubah, ya mungkin belum menemukan lingkungan yang bisa merubah dia. Ya, seperti itu. Ya, Terima kasih, Romo. ya sama-sama, Bu. Ini pertanyaan terakhir ya, Romo. Iya. Romo, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Dablek? Sorry, doublet itu apa? Itu saya nggak ngerti. Pak Ya, Gun, mungkin dablek, Dablek itu dablek. Pak Gun. Yang Jadi apa itu? kalau Mana Romo maksudnya? iya, Orang jadi susah gini diatur. Romo itu adik saya. Itu Ya. kadang dia kalau jadi udah dibilangin iya iya di depan saya, tapi di belakangnya tuh beda. Terus dibilangin lagi iya iya lagi, belakangnya beda lagi gitu mau kayak Oh, itu kayak yang ngantuk. lamban-lamban untuk berpikir dan mengerti apa yang kita katakan. Dablek iya. Ya, ya itu sekali lagi memang kita butuhkan tenaga yang ekstra menghadapi orang itu. Ya, orang itu. Iya Romo. Ya, ya keterampilan latihan terus karena kita dilatih oleh eh, tadi yang saya kutip kisah tentang Musa itu ya. Dia tidak pandai bicara, jadi orangnya gagap sebenarnya Musa itu. Tapi Tuhan Allah bilang itu loh Harun. Itu loh Harun. Jadi kita butuh Harun-Harun yang lain yang bisa membuat orang yang daplek itu bisa paham, bisa mengerti. Dablek. Romo, bukan Iya daplek tapi Romo. dablek. Daplek, Bahasa enggak Jawa. saya tak bisa Mantap. meniru. Dablek. Dablek sama Daplek. Istilah Kalau orang Madiun. Jawa pasti paham itu dablek. Dablek. Iya, saya Bahasa, paham cuma salah pengucapannya. bahasa Jawa. So, Baik, dablek. Ya, iya Nggih, baik. nggih, mboten kepanggih, Romo. Baik. Terima kasih Romo. baik, baik, baik. Jadi geli. Daplek. Hmm. baik, kita segera akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Se- Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami telah mengalami pencerahan, kekuatan, dan peneguhan dalam iman melalui doa bersama kami, melalui renungan yang telah kami dengar. Semoga pengalaman iman yang kami alami pada malam hari ini menguatkan perjalanan hidup kami selanjutnya, terutama dalam menghayati panggilan hidup bersama di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam hidup menggereja, dan dalam bentuk-bentuk pelayanan apa saja. Kiranya kami selalu menjadi orang yang selalu membangun kebersamaan, membawa sukacita, kegembiraan melalui kata dan perbuatan kami
Kami mohon berkat-Mu untuk hidup kami masing-masing. Engkau memelihara kami dalam kebersamaan kami dengan orang lain, sehingga kebersamaan kami dengan orang lain mendatangkan dan menyehatkan jiwa raga kami. Berkat-Mu kami mohonkan untuk istirahat kami malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai istirahat kami malam hari ini, agar kami besok bangun kembali dengan tenaga yang baru, dengan semangat yang baru untuk terus menjalani apa yang menjadi tujuan rencana hidup kami. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan 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 bersama. bersama semoga saudara-saudari sekalian yang hadir dalam pertemuan virtual ini diberikan berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima